Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kadafi dari Pendidikan Fakultas Ekonomi kelas B yang akan menjelaskan tentang filsafat ilmu pendidikan. Dan kali ini materi UTS yang akan diberikan oleh Ibu Eka, yaitu untuk menjawab soal-soal yang telah diberikan. Yang pertama, jelaskan apa itu pendidikan dan apa itu ilmu pendidikan. Yang kedua, jelaskan pendidikan sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai sebuah sistem. Yang ketiga, jelaskan teori pendidikan klasik. Yang keempat, jelaskanlah faktor-faktor pendidikan. Pendidikan dan ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan merupakan ilmu yang membicarakan masalah-masalah umum pendidikan secara menyeluruh dan abstrak. Ia juga merupakan pemikiran ilmiah yang kritis, metodis, dan sistematis tentang pendidikan. Pendidikan sebagai ilmu bersifat empiris, rohaniah, normatif, historis, teoritis, dan praktis. Secara bahasa, pendidikan berasal dari bahasa Yunani pedagogi yang mengandung makna seorang anak yang pergi dan pulang sekolah diantar oleh seorang pelayan. Pelayan yang mengantar dan menjemput dinamakan paedagogos. Dalam bahasa Romawi, pendidikan diistilahkan sebagai edukat, yang berarti mengeluarkan sesuatu yang ada dalam bahasa Inggris. Pendidikan diistilahkan to education, yang berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual. Banyak pendapat yang berlainan tentang pendidikan. Walaupun demikian, pendidikan berjalan terus tanpa menunggu keseragaman arti. Adapun pendidikan sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai sebuah sistem. Pendidikan sebagai ilmu. Menurut George F. Kneller, kata teori mempunyai dua makna sentral, yaitu: satu, teori dapat menunjuk suatu hipotesia yang telah diverifikasi dengan observasi atau eksperimen. Memandang teori dalam artian ini, teori pendidikan pengembangan. Yang kedua, teori dapat merupakan sinonim umum untuk pemikiran sistematik. Memandang teori ini, pendidikan telah menghasilkan banyak teori. Menurut Ernest E. Bayles, teori pendidikan tidak hanya berkenan dengan apa yang ada, tapi juga apa yang seharusnya ada. Dr. Haji Hirsch berpendapat bahwa fungsi utama dari teori pendidikan adalah untuk membimbing praktek pendidikan. Pengertian sistem. Sistem adalah rangkaian keseluruhan, kebulatan, kesatuan, dan komponen-komponen yang saling berinteraksi atau interdependasi dalam mencapai tujuan. Suatu sistem mengandung hal-hal sebagai berikut: adanya suatu kesatuan organis, adanya komponen yang membentuk kesatuan organis, adanya hubungan berkaitan antara komponen satu dengan yang lain, adanya gerak dan dinamika, adanya tujuan yang ingin dicapai. Sistem pendidikan akan selalu bersifat dinamis, kontekstual, dan untuk itu suatu sistem pendidikan haruslah terbuka terhadap tuntunan kualitas dan relevansi. Adapun teori ekonomi klasik. Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada proses. Faktor-faktor pendidikan. Faktor-faktor pendidikan.
Pendidikan menurut kodrat. Pendidikan kodrat ini yang diberikan kepada orang tua kepada anaknya melalui kasih sayang. Pendidikan menurut jabatan. Guru diberi tanggung jawab oleh orang tua murid untuk mengajarkan sikap-sikap baik sebagai kelanjutan orang tua di rumah. Faktor lingkungan. Pendidikan merupakan suatu sistem yang terbangun dari beberapa komponen pendidikan yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Sebagai masyarakat beranggapan bahwa kegagalan dan keberhasilan yang dialami oleh seseorang tergantung pada apa yang mereka dapatkan melalui persekolahan. Mereka lupa bahwa pendidikan tidak hanya persekolahan, melainkan banyak faktor yang turut menentukan, seperti tujuan pendidikan, pendidik, anak didik, lingkungan pendidikan, dan alat pendidikan. Keberhasilan dan kegagalan yang dialami oleh seseorang tidak hanya melalui pendidikan di sekolah, tetapi sangat ditentukan oleh kerjasama antara faktor-faktor pendidikan itu. Baik, berikut penjelasan tentang filsafat ilmu pendidikan. Apabila ada kurang dan salahnya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah waridho walinayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.